Jadi inilah kemuliaan yang kita akan capai kalau kita bertaubat dari dosa-dosa. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, kemuliaan ini kita dapat kalau kita taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh yang memenuhi syarat. Jadi itu taubat harus memenuhi syarat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Imam Nawawi ada 3 itu antara hubungan Tuhan dengan hamba. Kalau hubungannya dengan Tuhan dengan manusia sesama manusia ditambah lagi 1 jadi 4. Akan tetapi Bapak hadirin yang kami muliakan, ada ulama yang mengatakan apa genna 5 syaratnya itu kalau kita mau bertaubat. Nah, tidak diterima taubatnya sebagai taubatan nasuha kecuali memenuhi syarat ini. Apa yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Salah satu kemuliaan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya melalui perantaraan bertaubat. Nah, tadi malam sudah sebutkan bahwa kemuliaan yang kita dapat kalau kita bertaubat, yang pertama kita dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, akan diampuni seluruh dosa kalau kita bertaubat. Ada yang mempertanyakan apakah dosa musyrik juga diampuni kalau kita bertaubat? Iya, diampuni. Ada ayat mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Artinya itu kalau ada orang musyrik tidak sempat bertaubat baru meninggal, itu yang tidak diampuni dosanya. Akan tetapi kalau dia sempat bertaubat orang musyrik itu sebelum dia meninggal, itu tetap diampuni dosanya. Maka tepat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat itu seperti kalau tidak ada dosanya. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan keberkahan hidup dan rezeki. Selanjutnya yang keempat, hati lebih tenang. Kenapa? Karena kita tidak punya beban pada dampaknya dosa ataupun Allah Ta'ala. Yang kelima, kita akan didoakan oleh malaikat sebagaimana dalam surah Ghafir ayat 7. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang bertaubat. Malaikat yang mengatakan seperti itu. Jadi inilah kemuliaan yang kita akan capai kalau kita bertaubat dari dosa-dosa. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, kemuliaan ini kita dapat kalau kita taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh yang memenuhi syarat. Jadi itu taubat harus memenuhi syarat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Imam Nawawi ada 3 itu antara hubungan Tuhan dengan hamba. Kalau hubungannya dengan Tuhan dengan manusia sesama manusia ditambah lagi 1 jadi 4. Akan tetapi Bapak hadirin yang kami muliakan,
Ada ulama yang mengatakan apa ganna ilima syaratnya itu kalau kita mau bertaubat. Nah, tidak diterima taubatnya sebagai taubatan nasuha kecuali memenuhi syarat ini. Apa yang pertama? Al-ikhlasu lillahi. Kita ikhlas bertaubat karena Allah. Betul-betul kita bertaubat karena Allah, bukan karena ada desakan dari manusia. Saya mohon maaf, seperti pejabat yang korupsi, umpamanya takut korupsi karena gara-gara KPK. Ini ada empat dosa itu Pak KPK kami nih tahu ditanda Allah Ta'ala. Harus sih karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul-betul kita mau meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gara-gara KPK ini enggak, karena Anda cuma takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah. Jadi taubatnya itu perlu taubat. Nah, hadirin yang kami muliakan, yang kedua, an-nadamu ala ma fa'ala minal ma'siyah. Orang yang bertaubat itu harus menyesali perbuatannya telah berbuat maksiat. Masih saya letak we usasala daliku pigo biasa makor tanna pulu nak dampang dosa aku po ngalatala, itu syaratnya. Ya kau dena sasalena maka dawe ay najin na matukari ulo makor dena cau dena sasalena caumi. Nah, orang seperti itu tidak diampuni dosanya karena dia tidak menyesali perbuatannya. Nah, kita harus menyesali. Kemudian yang ketiga, ayyuqli'a 'anil dzambil ladzi huwa fihi. Apa artinya yang ketiga ini? Dia harus berhenti melakukan maksiat. Jadi ikhlas karena Allah, menyesal telah berbuat maksiat, kemudian dia berhenti berbuat maksiat. Tapajaiwi yami kung kamu kalau yami nana pajai ko dega kesempatan na pigo saya bukan orang bertaubat tidak diterima taubatnya itu dan tidak berhak mendapatkan kemuliaan taubat. Kemudian yang keempat, al-azmu alla ya'uda fil mustaqbal. Keempat persyaratannya adalah bertekad atau berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosanya itu di masa mendatang. Nah, ini. Kemudian yang kelima persyaratannya taubat. Yang kelima, antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah. Ia menerima taubatna tauwe kalau waktu diterima taubat. Karena ternyata ada dua waktu itu sudah tidak diterima taubatnya orang. Malam yugargir itu. Artinya ya kukuni tigarro tamunro nyawatan appakimakada atubu ilallah. Saya bertobat kepada Allah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah tidak diterima tobat. Makanya sekarang ini tak kalamu pi magala tobat ki supaya kita mendapatkan kemuliaan. Tadi malam saya sudah sebut bahwa ternyata kumapuasa kina dampeng dosa atau pungi, tapi dosa bicu ini itu nak dampangi puangi. Tapi dosa besar itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. Nah, jadi selama nyawa belum sampai di tenggorokan kerungkungan itu, maka tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu tobat masih diterima selama matahari terbit dari timur. Kalau matahari sudah terbit dari barat, artinya ini kamalino, itu sudah tidak diterima tobat. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, untuk menggapai kemuliaan ini dengan taubat harus memenuhi syarat. Dan itu tadi hubungan tak dengan Tuhan. Bagaimana ada tambahannya ini? Ya kokoki pada tarupa tauma dosa, itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Fa in kana malan raddahu ilaihi aw nahwahu. Kalau kita berdosa gara-gara harta, kita mencuri orang, kita mencuri hartanya orang, kita menipu orang, tidak diampuni dosa tak kecuali mengembalikan itu uangnya orang yang telah ditipu. Namun terwe mata ki we darat ala we mata ko dita palisi waramparan atau yang sudah ditipu, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dengar di media sosial
angka kare penipu bernama Pak Sobis. Alhamdulillah dia tonang kena sobis kaya tuh. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah di sobis, tapi banyak orang yang jadi korbannya. Perlu kisi pakai nggak iya. Pas sobis itu atau yang menerima sogokan dari pas sobis umpamanya 18 juta per bulan, bukan hanya pas sobisnya yang tidak diampuni dosanya, termasuk yang menerima sogokan itu supaya jangan ditangkap, itu juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kita mau tertipu dengan dunia. Sinampa mite turilino sini to malabi kumanang ke hadir. Aja itu parinsi melo tapake makana taru mati ku pura mirede. Aja itu melo tapake makana ni ka to sure ali nama to melo bangu-banguan. Tidak semua siapa orang mau dibodoh-bodohi demi kasih napahang kita we. Coba bayangkan hadirin yang kami muliakan. Jadi makotor korupsi itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai kima bangun ni masigi. Kata tu tahu korupsi ni napake ni menre umrah, napake ni mabangun masigi. Nah dia terima pun Allah Taala itu. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Hadirin yang kami muliakan, mari kita mencari rezeki yang halal. Ya paling enak reko pure bango-bangotoy kalau siang kita we kembalikan uangnya. Itu persyaratannya diampuni dosa kata para ulama kita. Selama kita tidak kembalikan tatta berlaku hadisnya Rasulullah, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram digaga pak bisana sangat dina pinaraka. Namu mas sempajak ki, namu ma puasa ki, tetap anda akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Tidak ada ampunan kecuali mengembalikan uangnya orang. Mawatangi bicara gaya bupadi pak, ya wita. Namu wadingi biasa mengampar ngalir itu korupsi. Doh. Saya heran membaca surat kabar ya, di Poros Pinrang itu. Ya wadingi tiking pas supaya sana pas sabu-sabu ya lila tope tikam aku kue. Itu jadi masalah buat kita ini sekarang. Jadi makanya kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Kita tidak bisa sekarang berbuat apa-apa, inilah haula wala quwata illa billah tanpa pertolongan dari Allah. Jadi waramparan atau yalai bangu-banguang itawe atau tanah atau yesa banyak juga ini. Napisa ipala nalai tanah atau yesa si jakka do jakka anda tidak bisa lepas dari hukuman nanti. Ya roh bangkala emang ngisa tanah dena dampangi pungalatala ko deta pelisongi tanah tahu. Ini perlu. Ayo tak kada pas sempaja nih pak puasa nih menrin umrah ma pasusakka nih tidak, anda akan tetap berjalan. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram. Ada orang mengatakan masakalada ki ustaz buka sama sekka ma komeng peraturan komeng lo toba tahu magi na koro sekka na komeng toba tahu namanya matonya wa mu capuri dina tahu tuh mu capuri dina tesi di miliar. Mana supalakku napa mebamu ya dampang, harus anda berhadapan dengan hukum Tuhan. Jadi nanti kita bisa mendapat kemuliaan taubat itu kalau kita taubat nasuha yang memiliki sesuai apa namanya persyaratan, sesuai dengan persyaratan. Kemudian wa in kanat hadda qazfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin saya ambil ini ya, tentang bab taubah. Apabila kita memfitnah orang, menyebarkan berita bohong, memfitnah orang seperti umpamanya menuduh orang berzina padahal tidak pernah berzina, makkanahu minhu. Apa artinya makkanahu minhu? Kita memberikan kuasa orang yang telah kita fitnah itu sesuai dengan kemauannya. Fitnah tahu
maka dayanu pura bersina, pura berselingkuh, sudah begini, padahal tidak. Bagaimana cara taubatnya? Ipulangi rotawe, maka saya sudah memfitnah Anda. Anda mau apa? Indonesia ini negara hukum. Di Indonesia negara hukum. Nah, ada namanya undang-undang ITE. Kalau kita memfitnah orang, kalau tidak salah maksimal hukumannya itu 4 tahun penjara atau denda 750 juta sampai 1 miliar. Ya kumakadayar tepura kita fitnah, Anda dimaafkan, tapi hukum berlanjut, maka Anda harus siap menghadapi konsekuensi hukumnya. Kalau Anda di penjara, maka kamu hakim menetapkan Anda dihukum 4 tahun penjara, persyaratannya diampuni dosa tak, harus Anda melalui penjara 4 tahun. Ya kumakad aja nampalin penjara kok, wajah kapi 750 juta. Atau wajah kasih di miliar, maka lebih nyama pagatiko iko liwanya mamu sembara mu pau tahu mumpit nama baiknya orang iman caji cale teh dia nama caji cale, dia nama caji anggota DPR pak ikut fitnya pak memburuk-burukan namanya orang. Nah, saya mohon maaf Bu Padi, ini kita harus menjelaskan secara detail supaya paham kita ini perlu kita pahami hadirin yang kami muliakan. 4 tahun itu. Nah, coba kalau kita memfitnah orang, menyebar fitnah, menyebar berita bohong di media sosial, seperti itu hukumannya. Nah, kayak kata puji, dia tilok dampat tapi lepas jineki mah tu pacalang suruh mundri. Ternyata itu di akhirat hukuman yang paling ringan, angka sandala ipake, yeru sandala ipake, ruku ipake, yeru sandala rede utak na tahu, mendidih utaknya orang, saking parahnya, saking bahayanya siksaan kubur, siksaan akhirat nanti. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, wa in kanat gibatan istahallahu minha. Apabila gibah, gosip, kita lakukan gosip, kita wena dena tungang, memfitnah orang, mengumpat orang, menggunjing orang, bagaimana cara tobatnya? Istahallahu minha, kita minta maaf, kita minta ampun sama orang, ada pengapura ke gosip. Nah, inilah hadirin yang kami muliakan, kata ulama kita itu, termasuk Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu, ini persyaratannya taubat. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita tidak akan mendapatkan kemuliaan ini, kemuliaan taubat itu kecuali memenuhi syarat. Makanya setiap kita mau berbuat kesalahan dan dosa, mari kita sama-sama berpikir, pikiri kiwa-kibana, mudah-mudahan masih kipung Allah Ta'ala. Dan tapi alhamdulillah ada beberapa cara itu sarkamangi, bukan hanya taubat di angka sehari-hari ga amalan-amalan itu perbuatan yang menyebabkan diampuni dosa. Yang pertama tadi itu adalah taubatun nasuh. Nah, kita taubat nasuhah. Nah, taubat nasuha itulah intinya. Kalau kita taubat nasuha itu tadi memenuhi persyaratan, maka itu sebab diampuni dosa tak. Kemudian yang kedua, al-istighfar. Kita minta ampun, kita mengatakan astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, itu juga jalan untuk diampuni dosa. Nah, ini perlu kita ingat. Istighfar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari itu selalu dia istighfar 70 sampai 100 kali. Ingat, karena ada hadis mengatakan begitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istighfar 70 kali sampai 700 sampai 100 kali itu sehari. Dari semalam itu perlu kita ingat bahwa Rasulullah istighfar itu 70 kali bukan karena banyak dosanya, bukan karena banyak maksiatnya. Memi na pak guru pun nabita maka na komega dosa tak, dan memang banyak dosa tak. Tadi malam kan hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Manusia itu pasti punya dosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang mau bertaubat.
Maka istighfar itu salah satu cara untuk diampuni dosa. Tapi dosa-dosa kecil di ini. Nah, dosa besar harus dimintakan ampun bertawaki. Nah, kemudian yang selanjutnya yang dapat mengampuni dosa itu al-a'malus sholihah. Kalau kita beramal soleh, yang dinamakan amal soleh pekerjaan yang baik. Contohnya hadis Rasulullah mengatakan innal hasanati yuzhibunas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghilangkan dosa. Nah, apa contohnya? Misal salawatil khams. Seperti sekarang ini kita sudah sholat subuh berjamaah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita ini. Nah, dan dosa kita pura kita sumpahnya 5 waktu, apalagi kita berjamaah. Nah, seperti berpuasa, man shoma ramadhana, ada juga man qama ramadhana, puasa kita tarawih, itu semuanya jalan untuk diampuni dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk birrul walidain, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu dapat menyebabkan diampuni dosa kita. Nah, kemudian imatatul adza anit thariq, kita mendapatkan sampah yang dapat membahayakan manusia, umpamanya pecah beling atau pukaca dan lain sebagainya, ada duri, kita singkirkan di jalan karena mengkhawatirkan ada orang yang injak, itu juga diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga al-azkaru al-yaumiyah, kita selalu berzikir setiap hari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini semua hadirin yang kami muliakan yang menyebabkan diampuni dosa. Nah, oleh karena itu siapapun yang senantiasa bertaubat, senantiasa istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan orang-orang yang selalu istighfar. Apa perbedaannya istighfar dengan taubat? Istighfar itu kata-kata, astagfirullah. Taubat itu tindakan. Nah, tindakan, pekerjaan, menyesali diri, tidak akan mengulangi lagi. Itu tadi yang syaratnya 5 itu taubat. Kalau istighfar cuma kata astagfirullah. Nah, orang-orang yang senantiasa beristighfar itu sababul litakfiriz dzunubi. Istighfar itu menjadi sebab diampuni dosa. Itu kemuliaannya istighfar. Kemudian yang selanjutnya daf'ul uqubati wal bala. Orang senantiasa istighfar itu akan terhindar daripada hukuman dan terhindar dari musibah. Nah, kemudian selanjutnya jalbul khairi was sa'adah. Orang yang selalu istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu dapat mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Kemudian selanjutnya jalbur rizki fid dunya. Nah, selanjutnya orang istighfar itu bisa mendatangkan rezeki di dunia ini. Kemudian selanjutnya yang kelima, keutamaannya istighfar an-najatu minan nar, kita akan terselamatkan dari api neraka. Kemudian yang keenam yursilis samaa midarara. Orang-orang yang senantiasa istighfar itu ya kusarangi ndak mau turun hujan, istighfar ki Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Nah, kemudian selanjutnya yu'tal walad. Nah, orang-orang yang tidak ada anaknya itu banyak-banyak istighfar. Nevereki wija ponglat itu salah satu manfaatnya. Orang yang tidak punya anak itu banyak istighfar. Ilodokir ponglatala insyaallah Allah akan memberikan anak kepada kita. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan dalam ceramah subuh ini tentang menggapai kemuliaan dengan taubat, tentunya taubat ini sangat dibutuhkan demi keselamatan kita dunia akhirat, demi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Syarat ini tadi taubat harus kita lakukan ya komelo kina dampang dosa tapung Allah taala. Hadirin yang kami muliakan, inilah sekira apa yang sempat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah supaya wadingi pigo parintana puang ini di papisangkana. Sampai penutup mari kita sama-sama berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.